Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk warga belajar PKBM Nimas Gandasari. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Pandemi COVID-19 tidak memungkinkan kita untuk belajar secara langsung, tetapi Ibu harap kalian masih tetap semangat ya, walaupun kita belajar dari rumah. Walaupun kita belajar dari rumah, kita harus tetap menjaga kesehatan kita dengan cara mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang menginspirasi melalui teks cerita inspiratif yang terdapat pada KD 3.12, yaitu menelaah isi, struktur, dan kebahasaan teks cerita inspiratif. Tujuan pembelajaran kita hari ini, warga belajar dapat mengetahui tentang isi cerita, struktur, serta menguraikan kaidah kebahasaan dari teks cerita inspiratif. Nah, sekarang kita cermatin ya, teks di bawah ini. Raden Dewi Sartika merupakan salah satu pahlawan nasional. Perempuan ini lahir pada 4 Desember 1884 di Jawa Barat. Ia lahir dari kasta keluarga yang cukup tinggi pada zaman itu. Ayahnya, Raden Somanegara, adalah seorang patih di Bandung. Sartika sudah menunjukkan ketertarikannya dalam dunia pendidikan sejak usia dini. Ia dengan sukarela mengajari anak-anak pembantu di lingkungan kepatihan untuk baca tulis. Ia memiliki cita-cita luhur untuk menjadikan perempuan pribumi menjadi individu yang merdeka dan berdaya. Ayah Sartika, yaitu Raden Somanegara, adalah orang yang nasionalis. Belanda pun segera mengasingkan Raden Somanegara ke Maluku agar meredam bibit-bibit perlawanan dari bangsa Indonesia. Sartika pun dititipkan pada pamannya di Cicalengka. Namun kejadian itu tidak memadamkan semangat Sartika untuk terjun dalam dunia pendidikan. Sebaliknya, ia menjadi lebih semangat. Pada 1904, ia mendirikan sekolah perempuan yang diberi nama Sekolah Istri. Murid pertamanya berjumlah sekitar 20 orang. Sekolah tersebut mengajarkan perempuan kelas bawah untuk baca tulis, berhitung, menjahit, merenda, menyulam, dan pelajaran agama. Hal-hal yang pada zaman itu hanya dapat dipelajari oleh kalangan priai. 6 tahun berikutnya, sekolah ini semakin berkembang dan berganti nama menjadi Sekolah Kaum Istri. Perjuangan Sartika dalam dunia pendidikan membawa peran besar dalam bermakna. Pada 1966, Raden Dewi Sartika dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Budaya feodal dan praktisi selalu menempatkan perempuan pada posisi yang rendah. Perjuangan menginspirasi perempuan untuk melawan doktrin dan dogma dari cepat. Dari penggalan cerita tersebut, ini termasuk ke dalam teks cerita inspiratif. Apa sih itu teks cerita inspiratif? Jadi, teks cerita inspiratif adalah salah satu bentuk prosa yang berisikan kisah seseorang yang bertujuan untuk memberikan inspirasi atau motivasi. Prosa merupakan karangan bebas yang tidak terkait aturan seperti yang terdapat dalam puisi. Cerita inspiratif biasanya berdasarkan pengalaman pribadi, kemudian diceritakan kembali dalam bentuk prosa. Nah, ini pengertian dari teks cerita inspiratif. Kemudian kita akan belajar tentang struktur teks cerita inspiratif. Struktur teks cerita inspiratif ini ada 5. Yang pertama ada orientasi, kedua ada rangkaian peristiwa, ketiga ada komplikasi, keempat ada resolusi, dan kelima ada koda. Apa sih itu orientasi? Orientasi itu biasanya tahap yang menjelaskan tentang pengenalan tokoh, latar, dan latar belakang cerita. Kemudian ada rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa adalah rangkaian yang dimulai dari awal terjadinya sebuah peristiwa sampai pada puncak masalah. Nah, terus ada komplikasi nih. Komplikasi
merupakan tahap yang menjelaskan puncak dari peristiwa-peristiwa yang dikembangkan pada tahap rangkaian peristiwa sampai masalah tersebut ditemukan jalan keluarnya. Nah, terus adanya resolusi. Pasti setiap ada masalah selalu ada tahap penyelesaian masalah. Biasanya peristiwa atau masalah yang dikembangkan pada bagian rangkaian peristiwa dan komplikasi terus dikendurkan pada tahap resolusi. Nah, terakhir ada koda. Koda itu bagian penutup dari sebuah cerita inspiratif. Dalam tahap ini disampaikan kesimpulan dan pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut. Nah, terus di dalam teks cerita inspiratif ini terdapat kebahasaan teks cerita inspiratif. Ada 4 nih, ada kata, keterangan tempat, waktu, tujuan, dan cara. Kemudian ada konjungsi intrakalimat, konjungsi antar kalimat, serta kata majemuk setara dan bertingkat. Kata keterangan tempat dan waktu dan tujuan dan cara adalah biasanya keterangan tempat dulu nih. Keterangan tempat itu biasanya berfungsi untuk menunjukkan suatu tempat, wilayah atau lokasi. Contohnya di, ke, dari, pada, dan sebagainya. Kemudian ada keterangan waktu. Waktu itu biasanya contohnya abad lalu, kemarin, sekarang, rusak, besok, dan sejenisnya. Kemudian ada keterangan cara berfungsi untuk menunjukkan langkah atau tahap, contohnya dengan dan secara. Coba sekarang kita perhatikan kutipan di sini ya. Setelah 5 hari di Filipina, akhirnya Rene mendapat informasi sebuah alamat dan nama Tonitan yang dianggap mengetahui tentang keberadaan ayah kandungnya. Setibanya di Filipina, gereja-gereja dia datangin. Jangan-jangan saya anak hasil adopsi. Kecurigaan Rene semakin kuat, ada yang tidak beres dengan dirinya selama ini. Kecurigaan itu pelan-pelan mulai terbongkar. Nah, coba, mana sih kata yang menunjukkan keterangan waktu? Keterangan tempat. Keterangan tempat itu terdapat di kata Filipina. Sedangkan kalau keterangan waktu itu seperti setibanya, itu termasuk dalam keterangan waktu ya anak-anak. Nah, kemudian di sini ada kaidah bahasa teks cerita inspiratif. Yang kedua itu ada konjungsi intrakalimat. Apa sih konjungsi? Konjungsi itu biasanya kata hubung ya anak-anak. Konjungsi intrakalimat yang menghubungkan satuan-satuan dengan kata, satuan-satuan kata dengan kata, klausa dengan klausa, dan frasa dengan frasa. Konjungsi ini dibagi 2. Contohnya konjungsi koordinatif seperti kata dan, serta, tetapi. Nah, sedangkan konjungsi subordinatif yaitu setelah, agar, dan sehingga. Kemudian ada kata konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat yaitu kata yang menghubungkan antar kalimat atau dengan kalimat lain, sehingga konjungsi ini selalu dimulai dengan kalimat baru. Konjungsi yang menyatakan pertentangan pada kalimat sebelumnya, contohnya tuh biarpun, demikian, sekalipun, walaupun demikian, dan meskipun demikian. Terus ada konjungsi yang menyatakan lanjutan dari peristiwa atau keadaan pada kalimat sebelumnya, contohnya sesudah itu, setelah itu. Kemudian ada konjungsi yang menyatakan adanya hal, peristiwa atau keadaan lain di luar dari yang telah dinyatakan sebelumnya. Contohnya tambahan pula, lagi pula, dan selain itu. Kemudian ada konjungsi yang menguatkan keadaan yang sebelumnya. Contohnya malahan dan bahkan. Terus ada konjungsi yang menyatakan pertentangan dengan keadaan yang sebelumnya. Contohnya namun dan akan tetapi. Kemudian yang terakhir ini ada kalimat majemuk setara dan bertingkat. Apa sih kalimat majemuk setara? Jadi, kalimat majemuk setara adalah kalimat majemuk yang terdiri atas beberapa kalimat yang setara atau sederajat kedudukannya. Contohnya, dia terjatuh di danau dan koran dagangannya berantakan. Kemudian ada kalimat majemuk bertingkat. Adalah kalimat yang terjadi dari beberapa tunggal yang kedudukannya tidak setara atau tidak sederajat. Contohnya, akan tetapi dia sadar bahwa dia tidak mungkin seperti Tina. Jadi kesimpulan pembelajaran kali ini adalah teks cerita inspiratif berdasarkan pengalaman seseorang, alurnya jelas dan bersifat narasi atau cerita.
Cerita inspiratif biasanya berdasarkan pengalaman pribadi seseorang yang kemudian diceritakan kembali dalam bentuk terprosa. Nah, terus teks cerita inspiratif memiliki 5 struktur yang terdiri dari orientasi, resolusi, komplikasi, rangkaian peristiwa, dan koda. Terus ada teks ini juga memiliki bahasa yang terdiri dari penggunaan kata yang menunjukkan tempat, waktu, dan ciri. Terus menggunakan konjungsi intrakalimat, antar kalimat, dan menggunakan kalimat majemuk, setara, dan bertingkat. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.